Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analitical hierarchy basis. Mungkin langsung ke sini saja ya teman-teman ya. Oh ini. Saya akan menjelaskan dulu mengenai metode-metodenya ya teman-teman. Nah, analytical atau analytic hierarchy process atau HP method ya. Ini merupakan teknik untuk mendukung proses pengambilan keputusan di mana yang bertujuan untuk menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang dapat diambil. Dan AHP sendiri ini ternyata telah dikembangkan oleh seorang ahli menggunakan metode ini ya, yang bernama Thomas L. Satie. Beliau kembangkan pada tahun 1970-an. Dan AHP juga telah mengalami banyak perbaikan dan pengembangan hingga saat ini. Untuk kelebihan AHP sendiri itu dapat memberikan kerangka yang komprehensif dan nasional dalam menstrukturkan permasalahan pengambilan keputusan. Jadi hierarki ini telah mengalami banyak perbaikan dan pengembangan juga dari tahun dia berkembang, yaitu 1970-an sampai saat ini ya. Dan untuk tekniknya sendiri itu dia memiliki beberapa alternatif, dan kelebihannya juga sangat komprehensif dan nasional untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan. Langsung ke contohnya ya teman-teman ya, contoh soalnya. Mohon maaf terpisah. Nah, di sini
Saya memiliki contoh soal analytical atau analitik hierarki proses method di mana kasus ini dia memiliki dia disuruh di mana contoh AHP ini yaitu tentang pemilihan tas wanita yang kriterianya itu ada 3, yaitu harga atau merek, model, desain dan ukuran, atau dan kualitas bahan yang digunakan. Di mana di dalam kasus ini juga terdapat 3 alternatif, yaitu Charles dan Kit. Maksudnya 3 alternatif tuh 3 orang teman-teman. 3 alternatif tuh mereknya Charles dan Kit, Elizabeth dan Sophie Martin. Untuk ininya untuk diagramnya seperti ini ya teman-teman. Pemilihan tas wanita ini kan ada 3 tadi tuh, 3 kriteria. Yaitu harga, model, dan kualitasnya kan. Untuk harganya itu terbagi menjadi 3 juga, Elizabeth, Sophie Martin, Charles, dan Kate. Model dan kualitasnya juga sama. Untuk modelnya ini 4 kali lebih penting daripada harga, sedangkan modelnya lagi itu 3 kali lebih penting daripada kualitas, dan kualitas itu 2 kali lebih penting dari harga. Jadi untuk modelnya itu harus lebih besar dibandingkan harganya, dan model itu juga harus lebih besar dibandingkan harganya dari kualitasnya. Tetapi kualitas itu juga harus lebih besar dari harga. Jadi model dan kualitas itu sangatlah penting gitu loh, dibandingkan harga. Untuk tabelnya seperti ini teman-teman ya, kita aku besarin dulu. Nah, untuk harganya ini kan berupa tabel kan, kolom yang baris itu harga, model, kualitas, dan kolom juga harga, model, kualitas. Untuk harganya itu sama 1/1 ya teman-teman ya. Untuk modelnya 1/4, karena kan tadi model 4 kali lebih penting daripada harga. Berarti kan 1/4 teman-teman. Yang awalnya 1/1 jadi 1/4. Untuk kualitasnya itu kan kualitas 2 kali lebih penting dari harga, jadi 1/2 atau setengah. Untuk modelnya itu tadi kan balik ke awal lagi, sesuai dengan ini bisa dibilang perjanjian ya teman-teman ya. Ini ya bisa dibilang kayak peraturan ya gitu loh, peraturan dari pemilihan tas wanita itu. Nah, untuk modelnya itu kan tadi 4 kali lebih penting ya. Balik ke awal lagi teman-teman, balik ke peraturan yang awal. Yang ini balik lagi ke peraturan awal. Ini anggap peraturan pertama ya teman-teman ya. Jadi tiap kita ingin tahu harga, model, kualitasnya, jadi ini yang jadi patokan teman-teman. Terus sampai selesai sampai kualitas dan kualitas. Untuk mengenai harganya kan ini 1 ya teman-teman, 1/4 itu kan 0,25, setengah 0,5 terus gitu ya teman-teman ya. Jadi hasil jumlah harganya itu 7, modelnya 1,58, dan kualitasnya 4,5. Untuk yang ini teman-teman ya, ini 0,143 itu sama, itu perbandingan ya, 1/7 itu banding hasilnya berapa, 4/7 banding hasilnya berapa, 2
banding 7 itu hasilnya berapa. Jadi tambahin teman-teman, kita masukin yang hasil dari 1/7 itu kan 0,143 ditambah 0,18 0,158 hasil plus 0,111. Nah, itu hasilnya 0,4 atau 2. Sedangkan yang setelah kita jumlahkan ketemu semua, hasilnya kan 0,412 kan dibagi 3. Kenapa? Karena kan jumlahnya ada 3 teman-teman. Gitu loh. Dari hasil yang 1/7 terus sampai selesai. Dan itu dan hasil dari 0,4 hasil dari penjumlahan tadi dibagi 3 itu namanya eigenvektor. Oke, dilihat dari soal harga yang di atas ya teman-teman ya, harga Charles dan Kate itu harus 5 kali lebih tinggi dari Sophie Martin, dan harga Charles dan Kate 3 kali lebih tinggi dari Elizabeth, sedangkan harga Elizabeth itu harus 2 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Sama halnya seperti tadi teman-teman, di atas itu kan harga model sama harga model sama kualitas. Nah, sekarang untuk harganya teman-teman, harganya kan ada 3 tuh, ada 3 kriteria, Charles dan Kate, Sophie Martin dan Elizabeth. Nah, itu sama halnya dengan yang tadi ya teman-teman ya. Untuk desainnya sama teman-teman dengan yang di atas, sama juga perbandingan juga gitu. Anggap ini peraturan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang dipegang itu harus peraturan yang ada di atasnya teman-teman. Jadi untuk pohon dengan bobot pada kriteria dan alternatifnya seperti ini. Jadi harganya itu tadi kan 0,31, 0,137, 0,624 dan 0,39. Terus Elizabethnya itu sesuai harga yang tadi teman-teman gitu loh. Harga Elizabeth Martin berapa, terus modelnya berapa, dan kualitasnya berapa. Jadi tahap akhirnya itu kita menentukan ranking di mana ranking ini merupakan pilihan alternatif dan tahap terakhir. Untuk IF alternatif pertama itu IF kriteria pertama kali IF alternatif 1 kriteria 1 ditambah IF kriteria 2 kali IF alternatif 1 kriteria 2 plus IF kriteria 3 kali IF alternatif 1 kriteria 3. Contohnya seperti ini teman-teman, IF Elizabeth itu 0,137 dikali 0,29. Jadi harga dikali Elizabeth ditambah model dikali Elizabeth ditambah ya terus sampai selesai ya teman-teman. Jadi untuk hasil atau ranking pertama yang telah kita dapat yaitu Elizabeth dengan hasil 0,459, Charles dan Kate dengan hasil 0,303, dan Sophie Martin paling terendah teman-teman dengan hasil 0,237. Selesai teman-teman ya, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.